Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali. 19 Juni 2022. Kita percaya anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan terus mengikuti kita sepanjang hari. Kalau hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, mari saudaraku kita persiapkan hati kita dan kita masuk lebih lagi untuk dapat semakin mengerti mengenai kebenaran firman Tuhan yang akan kita boleh dengarkan pada hari ini. Nah saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kalau saat ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, kami rindu, kami haus akan Engkau. Hadirat-Mu memenuhi kami, kasih-Mu melingkupi kami, bahkan hati kami sepenuhnya tunduk dan taat kepada firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, penuhi kami, urapi kami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan, membangkitkan iman kami, dan mata kami senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dan hari ini yang berjudul Melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 60. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat saudara-saudaraku. Mari kita mendengarkannya bersama-sama. Doa memohon kemenangan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah kami. Allah berfirman di tempat kudus-Mu, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manase. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Nah saudaraku, kata melekat atau menempel artinya selalu bersama-sama. Seperti perangko yang menempel di amplop surat. Surat yang akan dikirim selalu harus disertai perangko. Tanpa perangko, surat tidak bisa dikirim. Jadi selalu bersama-sama.
Demikian halnya dengan orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan tahu dan kenal Tuhan dengan baik, sehingga ia mau melekat dengan Tuhan. Satu-satunya kunci keberhasilan kita di dalam pelayanan adalah dengan melekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin banyak dari antara saudara yang merasa diri kecil, yang kemampuannya terbatas, sehingga tidak akan mungkin bisa melakukan pelayanan yang besar. Saudara salah jika saudara merasa seperti itu. Karena ketika saudara melekatkan diri kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kemenangan melebihi apa yang bisa saudara pikirkan. Saudara sebagai umat Tuhan, ketika berhasil di dalam setiap usaha, pelayanan, keluarga, pekerjaan, sehebat apapun itu, jangan pernah lupa bahwa Tuhan, bahwa Anda, bahwa saudara menempel dengan Tuhan. Jadi tidak ada satu alasan pun untuk dapat kita boleh bermegah diri. Sekecil apapun saudara di mata manusia, dengan kemampuan terbatas sekalipun, asal saudara melakukan segala sesuatu dengan melekat kepada Tuhan, maka saudara akan mampu melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Saudara akan melakukan hal-hal besar, bahkan lebih besar dari yang saudara bayangkan. Dan jangan lupa, itu semua karena Tuhan. Dengan melekat kepada Tuhan, kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah saudaraku, melekat seperti apa yang Tuhan rindukan kepada kita? Mari kita dengarkan yang pertama, menyatu dengan hatinya Tuhan. Bagaimana caranya? Tentunya mengawali dengan mendisiplinkan diri untuk menyiapkan waktu bersama dengan Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan setiap hari, dari sanalah Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada kita, sehingga kita akan dituntun untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Kalaupun suatu hari nanti kita gagal, lalu kita bangkit dan mencobanya lagi, pasti Tuhan memampukan kita. Yang kedua, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Melekat juga bisa berarti kita tidak khawatir atau cemas dan takut dengan situasi yang ada. Mengapa demikian? Karena ada janji Tuhan bagi umatnya yang melekat dengan Tuhan. Yang ketiga, menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, orang yang melekat dengan Tuhan tentunya akan terus berusaha untuk tidak melukai dan mengecewakan hati Tuhan. Seperti halnya kita memiliki seorang sahabat ataupun soulmate, pasti akan terus berusaha untuk menyenangkan hati sahabat, teman ataupun orang-orang yang kita kasihi, meskipun ada hal-hal yang kita korbankan. Demikian juga dengan Tuhan. Kita pasti jika sudah melekat dengan Dia, kita akan melakukan hal-hal yang bisa kita korbankan, entah itu waktu, hobi, dan pekerjaan kita, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku, mari kita sama-sama tingkatkan cinta kasih kita kepada Tuhan, karena hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Inilah waktunya kita akan terus melekat kepada Tuhan, dan hal ini akan membuat kita semakin peka dengan situasi keadaan yang sedang terjadi dan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Amin. Demikianlah saudaraku, renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita bersama-sama untuk terus dapat memegang teguh firman Tuhan, karena Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia berpegang pada janjinya, dan Dia tidak pernah lupa ataupun lalai untuk menggenapinya. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini Engkau menuntun, menopang kami, mengajar kami untuk kami boleh melekat kepada Tuhan. Kami mau sepenuhnya ada di dalam hati-Mu, dan Engkau ada di dalam hati kami. Kami mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kami tinggal di dalam Engkau. Kami mau sungguh-sungguh
menyenangkan hati Tuhan, mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas kelalaian, atas hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kembalikan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik dalam sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa, olah bilur-bilur darah Yesus, Engkau sudah sembuhkan mereka. Bahkan juga setiap saudara kami yang mengalami kesusahan finansial, Tuhan jamah, Tuhan bukakan jalan bagi setiap mereka. Yang mengalami masalah keluarga, Tuhan Engkaulah kepala di dalam keluarga. Engkau yang sepenuhnya intervensi dalam seluruh keluarga dan memberikan keluarga keharmonisan, kerukunan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami, seruan kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat dalam beribadah dan semangat melayani Tuhan saudaraku. God bless you.